Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1601 sampai bab 1610. Kalimat geral kedua berakhir. Retak yang tajam bisa terdengar. Setelah itu, teriakan kesakitan Yesiren memenuhi udara. Geral baru saja meremukkan salah satu lengan Yesiren. Dan rasa sakit luar biasa yang dirasakan tuan muda itu terlihat dari ekspresinya. Melihat itu, kemarahan Henrik tidak mengenal batas saat dia memelototi Geral sambil berteriak. Kamu, lihat, kau bestar tua, putramu ada di tanganku. Dan jika kau ingin dia hidup di akhir semua ini, lebih baik kau serahkan adikku. Saya yakin Anda tahu apa yang akan terjadi padanya jika Anda tidak mematuhinya, balas Geral lugas. Tidak ingin membuang waktu lebih dari yang dia butuhkan dengan Henrik. Itu jelas merupakan proposal yang tidak bisa ditolak Henrik kecuali dia tidak peduli dengan putranya. Dan semua orang di sana tahu itu. Namun, sebagai tanggapan, Henrik hanya terus menunjuk ke Geral sambil berteriak, dengar, jika putraku mati, kamu maupun saudara perempuanmu tidak akan dapat meninggalkan Jaelatra hidup-hidup juga. Kau benar-benar memintanya, bukan? Geral berpikir dalam hati, alih-alih merasa takut. Semakin Henrik mengancamnya, dia semakin kesal. Dengan itu, lebih banyak suara retak bisa terdengar, diikuti oleh teriakan memekakkan telinga dari Yesiren. Tolong, ayah. Pro berjanji padanya bahwa Anda akan mengembalikannya. Aku tidak ingin mati. Pinta tuan muda yang menderita. Melihat putranya disiksa begitu banyak, Henrik memikirkannya, menggertakkan giginya sepanjang waktu sebelum akhirnya menggeram. Baik, Anda memiliki kata-kata saya bahwa saya akan mengembalikan Jessica kepada Anda. Memahami bahwa prioritasnya adalah menjaga putranya tetap hidup, Henrik kemudian berbalik menghadap salah satu pelayannya sebelum memerintahkan, pergi bawa Jessica. Mendengar itu, pelayan itu langsung bergegas kembali ke rumah keluarga Quartermain untuk mengambil saudara perempuan Geral. Namun, sebelum Henrik bisa mengatakan hal lain, dia mendengar Geral berteriak, kamu sebaiknya tidak mempermainkanku, dasar bestar tua. Jika bahkan bahaya sekecil apapun menimpa saudara perempuan saya jamin keluarga Anda akan memiliki harga yang harus dibayar. Meskipun Henrik tetap diam, dia sekarang lebih marah dari sebelumnya, memikirkan bahwa dia, penguasa keluarga Quartermain yang perkasa dan agung, sebenarnya akan diancam oleh pemuda yang tidak berpengalaman ini. Jika kabar tentang ini tersiar, dia pasti akan tenggelam dalam penghinaan. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang skenario itu terjadi. Lagi pula, begitu putranya keluar dari bahaya, dia bisa membunuh Geral dan saudara perempuannya di tempat. Bahkan jika dia gagal melakukannya segera, dia pasti tidak akan membiarkan mereka meninggalkan kota Barrio tanpa cedera. Sekitar 10 menit kemudian Jessica dibawa ke paviliun di bawah bimbingan dua pelayan. Setelah menyadari kehadiran Geral, matanya langsung berkaca-kaca saat dia berteriak, Geral. Dia tahu adiknya pasti akan datang menyelamatkannya. Jangan khawatir, kakak, kami berdua pasti akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Menghibur Geral, melihat semua bekas luka dan luka yang diderita Jessica, keadaannya yang menyedihkan hanya membuat Geral semakin murka. Dia benar-benar ingin memotong semua Quartermain menjadi beberapa bagian sekarang. Meski begitu, dia menahan diri. Tahu betul bahwa prioritasnya adalah menyelamatkan saudara perempuannya terlebih dahulu. Dia tidak akan membiarkannya mengalami cedera lebih lanjut. Bagaimanapun, setelah mendengar kata-kata Geral, Jessica hanya mengangguk sedikit. Dia percaya pada Geral, dan dia tahu bahwa mereka akan berhasil keluar dari semua ini. Tidak ingin melihat lebih jauh adegan mengharukan antara dua bersaudara itu, Henrik kemudian menuntut, lihat, aku membawa adikmu ke sini, Geral. Sekarang lepaskan anakku, tidak sabar. Bukan, lepaskan adikku dulu jika kamu ingin dia kembali, ejek Geral sambil memelototi Henrik. Kamu, dengarkan di sini, adikmu masih dalam genggamanku. Apakah kamu bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk memainkan trik apapun? Kamu dengar. Balas Henrik sambil dengan marah mencengkram leher Jessica. Kamu Beasteris Star tua. Satu langkah yang salah pada adikku dan anakmu akan mati. Jika Anda pikir saya hanya bercanda, maka coba saya.
Raung Geralt sambil langsung mengangkat leher Ye Shiren juga. Ketika Henrik melihat bahwa mata putranya sudah beralih ke wajahnya yang memerah, penguasa keluarga Quartermain tahu bahwa ancamannya tidak berarti apa-apa bagi Geralt. Agak enggan, Henrik kemudian melepaskan leher Jessica sebelum menjawab, "Baik. Mari kita bertukar sandera kita pada saat yang sama." Mendengar itu, Geralt tahu bahwa dia harus ikut bermain. Melepaskan leher Ye Shiren juga. Baik Geralt dan Henrik mulai perlahan berjalan ke arah satu sama lain, memastikan untuk memegang erat punggung sandera mereka. Begitu mereka cukup dekat, kedua pria itu melepaskan genggaman mereka pada saat yang sama, memungkinkan Ye Shiren dan Jessica mulai berjalan menuju pihak lain. Namun, begitu keduanya berpapasan, Henrik berlari ke arah Jessica. Karena telapak tangannya sudah diisi dengan ki esensial, jelas bahwa Henrik telah merencanakan untuk melakukan ini sejak awal. Namun, Geralt secara alami telah membaca pikiran Henrik jauh sebelum percakapan ini. Dengan pemikiran itu, Geralt bisa langsung merespon dengan menyeret Jessica dan meluncurkan serangan telapak tangannya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah suara ledakan yang mengguncang seluruh paviliun Featherlight. Dengan debu dan puing-puing beterbangan di mana-mana, Geralt menggunakan kesempatan itu untuk berhasil melarikan diri dari paviliun bersama saudara perempuannya. Pada saat debu telah mereda, Henrik menyadari bahwa dia telah diperdaya. Kemarahannya terpotong ketika dia mendengar pelayannya berteriak, "Tuan muda!" Berbalik, Henrik menyaksikan para pelayannya dengan cepat berlari ke sisi putranya. Namun, Ye Shiren, dia terbaring tak bergerak di atas genangan darahnya sendiri. Sesaat membeku di tempat, Henrik akhirnya tersentak ketika salah satu pelayannya menoleh untuk melihatnya sebelum berteriak, Master. Tuan muda, dia sudah mati." Mendengar itu, Henrik merasa seperti baru saja disambar petir. "Ye Shiren," teriak Henrik sambil berlari menuju mayat putranya. Meskipun darah masih mengalir tanpa henti dari leher Ye Shiren yang menganga, terbukti bahwa bocah itu tidak lagi di antara yang hidup. Mengenai bagaimana luka itu sampai di sana, pada saat-saat awal kekacauan, Geralt telah memerintahkan Jade Infused Blade yang selama ini berada di dalam tubuh Geralt untuk mengungkapkan dirinya sejenak dan mengiris leher Ye Shiren. Karena tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang Jade Infused Blade, tindakan itu berhasil dilakukan secara diam-diam. Terlepas dari itu, Henrik yang sekarang sangat kesakitan kemudian melolong marah. "Aku merobek semua kulitmu begitu aku mendapatkanmu, Geralt. Aku juga mematahkan setiap uratmu. Dan begitu aku selesai, aku akan meminum setiap tetes darahmu yang terakhir." Sementara itu, Geralt sudah bergegas keluar kota dengan kecepatan luar biasa. "Mereka tidak akan mengejar kita, kan?" tanya Jessica yang khawatir sambil terus menempel di punggung Geralt. "Bahkan jika mereka melakukannya, aku akan melindungimu, saudari. Tidak perlu khawatir," meyakinkan Geralt yang sudah memikirkan langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di mulut lembah dunia bawah. Bahkan dari jauh, Jessica sudah melihat seorang wanita anggun tapi tampak gugup duduk di bawah pohon besar dekat mulut lembah. Orang yang dimaksud adalah Nori. Setelah Jade Infused Blade mendapatkan Primocorose untuk Geralt, keduanya memutuskan untuk berpisah sejenak dengan Nori. Namun, sebelum berangkat ke kota Barrio, Geralt menyuruhnya menunggu di sini karena dia masih membutuhkan bantuannya dengan sesuatu. Bagaimanapun, setelah melihat bahwa Geralt telah kembali dengan selamat, Nori langsung berdiri sebelum berteriak, "Geralt." Geralt sendiri tidak membuang waktu untuk menyerahkan saudara perempuannya kepada Nori. "Nori, aku masih harus berurusan dengan orang-orang itu jadi aku akan meninggalkan adikku dalam perawatanmu untuk saat ini. Pastikan untuk segera pergi. Juga, ambil jimat suara ini. Setelah saya selesai berurusan dengan mereka, saya akan menghubungi Anda sebelum bertemu lagi." Perintah Geralt sambil mengeluarkan jimat dari sakunya sebelum menyerahkannya kepada Nori. "Harap hati-hati." "Oke, Geralt," gumam Jessica sebelum kakaknya berpisah. Dia tahu betapa banyak masalah yang dialami Geralt hanya untuk menyelamatkannya. Dengan mengingat hal itu, dia agak enggan melihat dia menempatkan dirinya dalam bahaya lagi sekarang setelah mereka berhasil keluar dalam keadaan utuh. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya karena dia, Jessica sangat sadar bahwa dia akan tetap bersalah tentang itu selama sisa hidupnya. Sebagai tanggapan, Geralt hanya mengungkapkan senyum pengertian sebelum berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, saudari." Dengan itu, pemuda itu berbalik dan langsung pergi. Tidak terlalu jauh, Henrik memimpin beberapa anak buahnya untuk mengejar Geralt. Karena Henrik sudah memasuki alam sage, kecepatannya hampir tak terbayangkan. Bagaimanapun juga, ketika Henrik akhirnya melihat Geralt yang tampak diam berdiri di tempat, menunggu kedatangannya penguasa keluarga Quartermain mendapati dirinya mengaum.
kau sekarat hari ini jika itu adalah hal terakhir yang kulakukan, Geralt. Setelah itu, beberapa orang yang tampak kuat melompat keluar dari belakang Henrik. Dari kelihatannya, mereka semua tampaknya adalah Raja Cakra peringkat ke-8 atau ke-9. Sementara Geralt tidak akan mampu menghadapi mereka di masa lalu. Segalanya jauh berbeda sekarang. Bagaimanapun, dia saat ini sudah mendekati tahap akhir dari peringkat ke-9 dari Rune Realm. Dengan pemikiran itu, Geralt sama sekali tidak takut menghadapi orang-orang itu. Terlebih lagi, dia memiliki jade infused blade yang luar biasa yang juga merupakan Raja Cakra peringkat 9 di dalam tubuhnya. Karena itu, Geralt secara teknis tidak bertarung sendirian kali ini. Saat dia memikirkan hal itu, sosok spektral terbang keluar dari tubuh Geralt. Dengan satu sapuan aura blade-nya, jade infused blade dengan mudah memenggal semua anak buah Henrik sebelum dengan cepat kembali ke tubuh Geralt. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan kehadiran jade infused blade. Bagaimanapun juga, saat melihat kepala anak buahnya menyentuh tanah sebelum perlahan-lahan berguling ke samping seperti bola bowling, Henrik tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Mereka semua adalah Raja Cakra tingkat ke-8 dan ke-9. Meskipun begitu, Geralt bahkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengeluarkan semuanya. Jadi, Anda sudah memasuki peringkat ke-9 dari alam rune. Tampaknya aku benar-benar meremehkanmu. Namun, ketahuilah bahwa peringkat itu tidak berguna di hadapanku. Lagi pula, aku sudah memasuki alam sage sejak lama. Anda, dari semua orang, harus tahu betapa berbedanya tempat itu bagi Anda dan saya. Dengan mengatakan itu, aku bisa dengan mudah menghancurkan tengkorakmu. Dengus Henrik dengan agak percaya diri saat dia memelototi Geralt. Henrik sejujurnya merasa agak disayangkan harus membunuh Geralt. Bagaimanapun, fakta bahwa Geralt telah berhasil memasuki alam rune di usia yang begitu muda jelas menandakan betapa berbakatnya pemuda itu. Namun, pada akhirnya, Geralt adalah musuhnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Oh, apakah begitu? Kamu bebas untuk mencoba dan melakukannya. Dasar bestar tua. Balas Geralt tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Sementara Geralt sepenuhnya sadar bahwa dia belum memasuki alam sage. Dia percaya bahwa Henrik tidak cukup mampu untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak takut pada Master Quartermain. Kamu, betapa sombongnya, teriak Henrik sambil berlari ke depan dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Ini adalah seberapa kuat seseorang yang telah menembus alam sage. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan Geralt. Membidik dada Geralt, Henrik kemudian menyerang telapak tangannya. Tentu saja, Geralt tidak akan membiarkan Henrik melakukan sesukanya. Dengan itu, Geralt menyerang telapak tangannya sendiri sebagai pembalasan. Setelah tabrakan, suara ledakan terdengar, diikuti oleh tanah di bawah mereka membentuk lubang pembuangan yang agak dalam karena tekanan yang sangat besar. Saat debu dan kotoran beterbangan ke segala arah, Henrik mau tidak mau merasa terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Geralt benar-benar akan mampu melawannya. Sementara Geralt pasti tidak akan cocok melawan Henrik dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia sebenarnya memiliki jade infused blade di sisinya. Dengan pemikiran itu, dua individu ini yang keduanya memasuki peringkat ke-9 dari Rune Realm cukup untuk menghadapi Henrik. Tentu saja, Henrik tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Jadi, kamu berhasil menerima pukulan pertamaku. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu dapat mengambil yang lain. Dengus Henrik saat dia mundur 2 langkah. Setelah itu, Henrik melambaikan tangannya sedikit sebelum berteriak, Holy Flaring Fist. Segera setelah itu, tinju kanannya dibakar. Tanpa membuang waktu, penguasa Quartermain kemudian mulai menyerang ke arah Geralt. Melihat itu, Geralt dengan cepat berteriak, Armor Hercules. Mencibir pada perisai yang baru saja dipasang Geralt, Henrik kemudian mengejek, lepaskan saja. Tidak mungkin kamu bisa menghentikan serangan ini. Sepersekian detik kemudian, suara gemuruh terjadi saat api yang berkobar bertabrakan dengan perisai Geralt. Karena api mampu melewati armor Hercules Geralt, Geralt langsung merasakan sakitnya kulitnya terbakar. Dia tidak menyangka serangan Henrik menjadi sekuat ini. Seandainya tubuh Geralt tidak memiliki ki esensial dalam jumlah yang begitu banyak, Geralt tahu pasti bahwa serangan itu bisa dengan mudah mengubahnya menjadi abu. Bagaimanapun, setelah 10 detik yang menyiksa, nyala api akhirnya mereda. Pada titik ini, pakaian Geralt tidak lebih dari potongan tipis kain yang terbakar. Bagaimana ini mungkin? Teriak Henrik yang sekarang bermata lebar dengan sangat tidak percaya. Bagaimana Geralt masih hidup? Tersenyum menghina sebagai tanggapan. Geralt kemudian memelototi Henrik sebelum membalas. Apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan, bestar tua?
Apalagi yang kamu punya? Ayo, tunjukkan padaku. Tidak dapat menerima ejekan Geralt lagi. Henrik memutuskan bahwa sudah saatnya dia mengeluarkan Geralt dengan serangan yang sangat kuat. Dengan keputusan yang bulat, Henrik kemudian menghentakkan kedua kakinya ke tanah, menyebabkan lubang runtuhan lain terbentuk di sekelilingnya. Tubuhnya sekarang dilalap api yang mengamuk. Henrik kemudian mendengus sebelum dengan arogan menyatakan, "Kamu hanya akan menjadi abu begitu pukulan ini mendarat, Geralt." Mendorong tangannya ke depan, Henrik kemudian mengirim 5 naga api terbang ke arah Geralt. "Tuan, ini buruk. Serangan itu disebut 5 naga berkobar. Kamu tidak akan bisa menahannya." Memperingatkan Jade Infused Blade begitu dia menyadari apa yang terjadi. 5 naga berkobar adalah salah satu seni berapi-api di Jaelatra. Setelah teknik dilakukan, masing-masing naga api berikut akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan mengatakan itu, mereka yang memiliki peringkat yang sama dengan penyerang pasti akan gagal menahan serangan itu. Terlepas dari peringatan itu, Geralt tidak mempercayai kata-kata Jade Infused Blade. Bagaimanapun, roh primordial Hercules ada di dalam tubuhnya. Dengan itu, kelima naga itu kemudian dengan cepat terbang menuju Geralt. Karena kecepatan Geralt yang luar biasa, dia dapat dengan mudah menghindari naga pertama. Menyaksikan ular itu bertabrakan dengan pohon besar yang ada di belakangnya, Geralt mendapati dirinya sedikit mengernyit ketika seluruh pohon berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Melompat untuk menghindari naga kedua, Geralt menyaksikannya menabrak dinding batu, mengakibatkan batu-batu itu terbakar saat seluruh dinding runtuh. Namun, setelah dengan mudah menghindari naga ketiga dan keempat, Geralt tidak dapat menghindari terkena yang terakhir. Karena naga api kelima lebih kuat dari yang sebelumnya, Geralt langsung mendapati dirinya tidak dapat menggerakkan otot begitu ia bertabrakan dengannya. Sekarang dalam kesakitan yang luar biasa, Geralt yang telah terlempar tinggi ke udara akibat benturan perlahan mulai jatuh ke dalam jurang lembah dunia bawah. Mengetahui betul bahwa Geralt pasti tidak akan mampu bertahan dalam kejatuhan seperti itu, Henrik mendapati dirinya menarik napas lega. Dia akhirnya membalaskan dendam putranya, hanya untuk memastikan. Bagaimanapun, Henrik mengambil beberapa pandangan ke dasar jurang. Tidak merasakan apa-apa, Master Quartermain kemudian berbalik untuk pergi. Tidak pernah melihat ke belakang. Beberapa saat kemudian jari Geralt mulai bergerak-gerak. Meskipun jatuh jauh ke dasar jurang lembah bawah tanah ke dalam apa yang tampak seperti semacam padang rumput, Geralt selamat. Meski begitu, pemuda yang terluka parah itu masih tidak sadarkan diri saat ini. "Tuan, tolong, bangun," memanggil Jade Infused Blade. Dia sebelumnya telah keluar dari tubuh Geralt, dan setelah duduk diam di samping pemuda itu untuk sementara waktu, Jade Infused Blade memutuskan untuk setidaknya mencoba membangunkan Geralt. Menyaksikan pemuda yang terluka parah yang tubuhnya sekarang dipenuhi bekas luka terus bernapas dengan dangkal, Jade Infused Blade hanya bisa menghela nafas. Dengan bahkan penghalang ki esensial Geralt sekarang hancur, sejujurnya merupakan keajaiban bahwa Geralt masih hidup. Kalau bukan karena roh primordial Hercules di tubuhnya, Geralt akan binasa berabad-abad yang lalu. Pada saat itu, telinga Jade Infused Blade sedikit berkedut. Setelah itu, dia dengan cepat masuk kembali ke tubuh Geralt. "Seseorang ada di sini." Beberapa detik kemudian, beberapa cabang pohon mulai merentang ke arah Geralt. Begitu dia selesai dibungkus, cabang-cabang itu dengan lembut menyeretnya ke dalam lubang pohon. Kira-kira sehari kemudian ketika mata Geralt akhirnya terbuka lagi, saat mencoba untuk bangun, Geralt langsung mulai terbatuk-batuk dengan keras. "Hei sekarang, jangan bergerak beberapa detik setelah kamu baru saja bangun. Lukamu belum sembuh." Dengan mengatakan itu, berbaring saja dan pulihkan diri untuk saat ini. Teriak suara yang dalam dan hampir terdengar seperti dewa dari suatu tempat. Setelah mendengar itu, Geralt langsung berubah waspada karena kebiasaan. Bahkan setelah melihat sekeliling, dia sepertinya tidak bisa mendeteksi dari mana suara itu berasal. "Siapa di sana?" tanya Geralt dengan sedikit cemberut. Setelah tertawa terbahak-bahak, suara itu kemudian menjawab, "Aku adalah roh pohon yang tinggal di lembah dunia bawah. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau tahu, bagaimanapun juga, lubang pohon tempatmu berada saat ini, itu sebenarnya adalah tubuhku." Dengan mengatakan itu, di satu sisi, kamu sekarang ada di dalam diriku. Mendengar itu, Geralt kemudian langsung berkata, "Begitu, terima kasih telah menyelamatkanku, senior." Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya lebih jauh, Geralt mendapati dirinya terbatuk-batuk lagi. Saat Geralt menyadari bahwa bahkan ada darah di mulutnya, roh pohon itu hanya menasihati, "Lihat, kamu terluka parah saat ini. Pergi berbaring dan berhenti bergerak."
Pahami bahwa penghalang ki esensial tubuh Anda perlahan pulih. Butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Memahami bahwa nasihat roh pohon itu masuk akal, Geralt hanya bisa menuruti kata-katanya. Setelah berbaring lagi, Geralt mulai memikirkan seberapa kuat serangan 5 naga berkobar itu. Dari apa yang dia tahu sekarang, satu-satunya cara dia bisa mengalahkan Henrik adalah dengan menembus alam sage. Baiklah, sekarang setelah kamu sedikit tenang dan aku cukup yakin kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, katakan padaku, bagaimana kamu menderita luka serius seperti itu? Tanya roh pohon, jelas berusaha meredakan ketegangan. Yah, aku bertarung melawan Henrik, penguasa keluarga. Quartermain, setelah terkena serangan 5 naga berkobar, aku akhirnya terkena naga terakhir. Akibatnya, saya jatuh ke dasar jurang. Jawab Geralt dengan nada yang agak memalukan. Pada akhirnya, Geralt adalah orang perkasa yang berada di level Raja Cakra peringkat ke-9. Meski begitu, dia tetap saja dipukuli habis-habisan dan dia bahkan jatuh ke dalam jurang lembah dunia bawah. Dengan pemikiran itu, Geralt benar-benar merasa terhina oleh kekalahan ini. Namun, Geralt sangat tidak senang. Begitu kalimatnya berakhir, roh pohon itu langsung tertawa terbahak-bahak. 5 naga berkobar, kamu tidak bisa serius. Ejek roh itu sambil terus tertawa cukup lama. Tidak menyangka senior akan menertawakannya seperti itu. Geralt yang sekarang mengerutkan kening kemudian bergumam. Apakah kehilanganku selucu itu untukmu, senior? Oh tidak. Aku tidak menertawakanmu. Aku menertawakan Henrik, jawab roh pohon sambil dengan cepat menjelaskan dirinya untuk menghindari kesalahpahaman. Oh, mengapa demikian? Tanya Geralt agak penasaran. Yah, begitulah. Henrik belum menyelesaikan pelatihannya tentang serangan 5 naga berkobar. Dia masih satu tingkat pendek. Dengan mengingat hal itu, satu-satunya alasan kamu akhirnya terluka parah adalah karena dia sudah memasuki alam sage. Meskipun saya dapat melihat bahwa Anda sudah mendekati akhir dari alam rune. Saya tidak berpikir saya harus mengingatkan Anda bahwa Raja Cakra peringkat ke-9 dan kekuatan sage masih sangat berbeda. Menjelaskan roh pohon. Jadi, serangan itu tidak menyakitiku. Aku hanya mendapatkan semua luka ini karena perbedaan kekuatan kita. Tanya Geralt agak cepat. Betul sekali. Jika Anda membutuhkan bukti lebih lanjut, terluka oleh serangan 5 naga berkobar yang sepenuhnya dikuasai pasti akan membuat Anda menjadi debu. Fakta bahwa kamu masih utuh mengatakan banyak hal tentang itu. Jawab roh pohon. Saya melihat. Tetap saja. Kamu tampaknya tahu sedikit tentang serangan itu dan bahkan Henrik. Siapa sebenarnya kamu? Jika kamu tidak keberatan aku bertanya. Tanya Geralt. Merasakan ada sesuatu yang salah. Lagi pula. Sungguh mengherankan mengapa roh pohon tahu banyak tentang urusan luar. Ya tentu saja aku akan mengenalnya dengan baik. Henrik adalah juniorku, jawab roh pohon sambil tertawa. Setelah mendengar itu, Geralt langsung tercengang. Apa, dia juniormu? Tapi bukankah kamu? Untuk memperjelas, aku tidak selalu menjadi roh pohon. Saat itu, aku juga bertarung hebat dengan Henrik di lembah dunia bawah. Namun, karena kecerobohanku, Henrik menemukan kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam yang benar-benar bisa dihindari padaku. Akibatnya, aku kalah dalam pertempuran. Setelah terlempar ke jurang lembah, jiwaku entah bagaimana menyatu dengan roh pohon di dalam lembah yang dalam ini. Dengan mengatakan itu, saya akan tinggal di sini sebentar. Namun, ketahuilah bahwa kebencianku terhadap Henrik tidak berkurang sedikit pun. Merinci roh pohon yang jelas-jelas membenci Henrik dengan penuh gairah. Dengan cepat menyatukan 2 dan 2. Geralt kemudian bertanya, dari apa yang kamu katakan padaku? Kamu dan Henrik berbagi master, benar. Mengapa Anda akhirnya berkelahi satu sama lain? Apa sebenarnya yang dilihat Henrik? Mungkinkah itu? Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar pintar, Tuan. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, Henrik mengincar serangan Five Blazing Dragons saya. Saya mengatakan, karena pada saat itu, saya adalah satu-satunya yang mampu menggunakannya setelah Master memberikannya kepada saya. Fakta bahwa dia tidak terpilih secara alami memicu kecemburuannya. Dan sejak itu, dia akan terus-menerus berusaha untuk mendapatkan gulungan rahasia 5 naga berkobar yang aku simpan di dalam diriku untuk melatihnya. Meskipun dia berhasil pada akhirnya, saya memiliki satu trik terakhir. Saya memastikan untuk menyembunyikan bagian terakhir dari gulungan di bagian terdalam dari tubuh saya. Itulah sebabnya Henrik hanya berhasil mendapatkan gulungan yang tidak lengkap. Ejek roh pohon saat dia memikirkannya. Setelah mendengar semua itu menjelaskan mengapa roh pohon tahu banyak tentang Henrik dan 5 naga berkobar. Ternyata, Henrik adalah pewaris asli serangan itu. Sekali lagi,
Karena dia belum bisa menyelesaikan latihannya untuk serangan 5 naga berkobar. Aku jamin bahwa kamu hanya terluka karena kekuatannya. Tambah roh pohon. Dimengerti. Omong-omong, bolehkah aku mengetahui namamu? Tanya Geralt. Penasaran dengan nama asli roh pohon setelah mendengar semua itu. Tentu saja, ini Freeman Romawi. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Freeman. Saya, Geralt, memperkenalkan Geralt. Hahaha, aku punya firasat bahwa takdir memiliki peran dalam pertemuan kita, Tuan. Dengan mengatakan itu, saya bersedia memberikan serangan 5 naga berkobar lengkap kepada Anda dengan satu syarat. Apa yang kamu katakan? Jawab Roman dengan senyum tipis. Ayo, Tuan Freeman, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Jawab Geralt. Sangat senang karena Roman bersedia mengajarkan teknik itu kepadanya sejak awal. Selain fakta bahwa dia akan menguasai serangan yang pasti akan dapat mengalahkan Henrik dengan mudah, jawaban antusias Geralt juga berasal dari fakta bahwa dia ingin membalas kebaikan Roman karena telah menyelamatkannya. Dengan pemikiran itu, dia sepenuhnya siap untuk menyetujui setiap kondisi Roman. Dengan bantuan Roman, hanya butuh setengah hari untuk menyembuhkan luka Geralt sepenuhnya. Setelah itu, Roman tidak hanya mulai menanamkan keterampilan 5 naga berkobar ke Geralt, tetapi roh pohon juga mengajari Geralt banyak seni bela diri lain yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Dengan mengingat hal itu, jelas bahwa Geralt telah setuju dengan persyaratan Roman. Adapun kondisinya sendiri, apa yang diinginkan Roman cukup mudah, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah direncanakan Geralt. Singkatnya, Roman ingin Geralt mengakhiri hidup Henrik. Bagaimanapun, itu tidak lama sebelum Geralt mampu sepenuhnya menguasai serangan 5 naga berkobar. Karena pengetahuan itu diberikan ke Geralt, Geralt bahkan tidak perlu menjalani pelatihan apapun untuk menguasai keterampilan itu. Terlebih lagi, dia sekarang dapat menggunakan semua keterampilan yang telah dipelajari Roman sebelumnya. Sekarang setelah dia memberikan semua keahliannya, suara Roman menggelegar untuk terakhir kalinya di lubang pohon saat dia berkata, "Aku telah memberikan semua yang aku tahu padamu, Geralt. Sekarang setelah saya berhasil melakukan bagian saya akhirnya bisa pensiun. Aku akan menyerahkan segalanya padamu sekarang." Dan begitu saja, Roman pergi. Seperti yang tersirat dari nama keluarganya, Roman Freeman sekarang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, bebas dari segala sesuatu yang sebelumnya menahannya. Dengan pemikiran itu, Geralt tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menyingkirkan Henrik. Lagi pula, semakin cepat dia memenuhi keinginan terakhir Roman, semakin baik. Melangkah keluar dari lubang pohon, Geralt kemudian berbalik untuk melihat pohon yang menjulang tinggi di depannya. Dengan tekad di matanya, Geralt memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menyatakan, "Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Freeman." Setelah membungkuk dalam-dalam pada pohon itu, dia kemudian berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, Jade Infused Blade yang selama ini berada di dalam tubuh Geralt berkata, "Selamat, Tuan. Anda akhirnya memasuki alam Sage." Sebagai hasil dari pencapaian keterampilan Romawi, roh primordial Hercules di dalam tubuh Geralt mengalami peningkatan pesat, memungkinkan pemuda itu akhirnya menembus alam Sage. Untuk seseorang yang telah mencapai tingkat kekuatan ini, melompat ke atap dan melompati dinding bukanlah apa-apa. Dengan pemikiran itu, Geralt dengan mudah memanjat dinding batu sebelum menggunakan bagian atas dinding untuk mendorong dirinya ke udara. Meski Geralt ingin segera berurusan dengan Henrik, dia tahu setidaknya dia harus bertemu dengan Nori dan Jessica terlebih dahulu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Nori seharusnya membawa Jessica ke kota kecil tidak terlalu jauh dari lembah dunia bawah untuk memulihkan diri sejenak, sambil menunggu Geralt. Berharap itu masalahnya, Geralt tiba di kota kecil hanya beberapa menit kemudian. Melihat Geralt telah kembali dengan selamat, baik Nori maupun Jessica langsung lega. Lagi pula, mereka telah menunggunya hampir sepanjang hari pada titik ini. Dan kedua gadis itu khawatir sakit selama periode itu. "Aku sangat senang kamu kembali dengan selamat, Geralt," jerit Jessica sambil memeluknya erat. Menepuk punggungnya, Geralt kemudian menghibur, "Kamu, dari semua orang, seharusnya tahu seberapa hebat kemampuan seni bela diriku, saudari. Dengan pemikiran itu, aku pasti akan kembali dengan baik bagaimanapun caranya. Saya sangat ingin percaya bahwa kecelakaan bisa terjadi. Anda tahu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku harus menjawab orang tua kita?" gumam Jessica sambil cemberut seperti anak kecil. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Geralt, Jessica bahkan tidak tahu apakah dia masih memiliki keinginan untuk hidup atau tidak. Saat dia memikirkan hal itu, Geralt menoleh ke arah Nori.
senyum serampangan di wajahnya saat dia berkata, "Juga, terima kasih telah merawat adikku, Nori. Tidak masalah. Padahal, bagaimana rencanamu untuk membalas kebaikanku?" Balas menggoda Nori, senyum yang agak menarik di wajahnya. Setelah mendengar itu, Geralt langsung merasa sedikit canggung. Kecanggungan itu, bagaimanapun, tidak berasal dari kecantikannya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah dan dia sudah memiliki seorang wanita yang sangat cantik sebagai istrinya. Terlepas dari itu, Geralt tahu bahwa dia masih berutang padanya. Jadi dia hanya menyarankan, "Yah, katakan saja aku berhutang budi padamu. Bagaimana Anda ingin saya membalas kebaikan Anda? Pikirkan baik-baik dan setelah Anda mengambil keputusan, saya akan menyetujui salah satu permintaan Anda." "Sepakat, ingat, kamulah yang menyarankan itu. Jadi sebaiknya kamu tidak menarik kembali kata-katamu." Cara Nori mengatakannya, hampir seolah-olah dia takut Geralt akan mengingkari kata-katanya. Merasakan itu, Geralt menatapnya dengan mata penuh tekad sebelum berkata, "Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku. Lagi pula, orang yang berbohong hanyalah seorang pengecut." Setelah itu, Geralt mengalihkan pandangannya antara adiknya dan Nori sebelum menambahkan, "Baiklah, masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Dengan mengatakan itu, aku akan membutuhkan kalian berdua untuk terus menungguku di sini sebentar. Jangan khawatir, begitu aku kembali, kita akan meninggalkan tempat ini bersama. Juga, ingat untuk tidak keluar semua mau tak mau dan jika perlu, Anda dapat menghubungi saya dengan jimat suara. Begitu diaktifkan, aku akan segera kembali." "Apa, kau pergi lagi, Geralt? Tapi kemana?" tanya Jessica dengan nada khawatir. Lagi pula, untuk berpikir bahwa mereka harus berpisah lagi begitu cepat setelah bersatu kembali. "Jangan khawatir, kakak, saya pasti akan kembali dengan selamat. Ketahuilah bahwa masih ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan," jawab Geralt sambil menatap lurus ke mata Jessica. Setelah mendengar itu, adiknya hanya mengangguk pelan. Dia, misalnya, tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuk kakaknya untuk menentangnya. Dengan mengingat hal itu, dia hanya bisa berdoa agar dia kembali tanpa cedera. Dengan itu, Geralt kemudian membuat lompatan besar sebelum terbang kembali ke kota Barrio dengan kecepatan luar biasa. Akan ada pertumpahan darah malam ini, dan Geralt akan memastikan bahwa tidak ada Quartermaines yang tersisa. Sementara itu, rumah keluarga Quartermain terang benderang, dengan lembaran kain putih tergantung di mana-mana. Ditambah dengan banyaknya karangan bunga kematian yang ditempatkan di mana-mana, jelas bahwa Quartermaines mengadakan pemakaman untuk Yesiren. Henrik sendiri berdiri di depan tugu peringatan Yesiren. Setelah membungkus kain putih di atas mayat putranya, Henrik yang berlinang air mata kemudian berkata, "Aku telah membalas dendam untukmu. Nak, Geralt sudah mati sekarang. Jadi kamu bisa beristirahat dengan tenang." Setelah mendengar itu, sisa Quartermaines yang hadir mulai menangis juga. Lagi pula, menyaksikan anak seseorang mati di depan mata mereka jelas merupakan salah satu hal yang paling menyedihkan untuk disaksikan. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Quartermaines akan segera bersatu kembali dengan Yesiren. Pada saat itu, sebuah suara yang menggelegar dan agak familiar tiba-tiba berteriak, "Hei sekarang, dasar bestar tua. Daripada bersedih untuknya, kenapa aku tidak mengirimmu ke neraka saja agar kalian berdua bisa bersatu kembali?" Terkejut, semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu. Dan di sanalah Geralt, berdiri dengan santai dengan tangan disilangkan di atas atap rumah Quartermain. Henrik kedua melihat pemuda itu, dia langsung dilanda kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa. Geralt telah terkena serangan Five Blazing Dragons, bukan? Bagaimana dia masih hidup? Faktanya, bagaimana dia bisa tetap baik-baik saja? Kamu masih hidup, geram Henrik sambil memelototi Geralt. Sambil mendengus menghina, Geralt kemudian mencibir. "Bukankah kamu terlalu percaya diri dengan dirimu sendiri, Henrik? Anda bahkan tidak bisa sepenuhnya menguasai serangan itu." Dengan mengatakan itu, "Tidak mungkin aku mati karenanya." Mengernyitkan alisnya, Henrik kemudian dengan murung menjawab, "Bagaimana kamu tahu tentang itu?" Memikirkan bahwa Geralt sadar bahwa dia belum menyempurnakan serangan 5 naga berkobar. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada orang lain yang masih hidup bahkan harus tahu tentang itu. Tidak perlu tahu tentang itu. Bagaimanapun, Anda akan segera mati. Seperti yang telah saya janjikan pada diri sendiri. Saya akan memusnahkan Quartermaines jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan," balas Geralt dengan nada dingin. Mendengar itu, Henrik hanya mendengus menghina saat dia berteriak, "Kamu terdengar agak yakin pada dirimu sendiri.
Jika aku bisa mengalahkanmu saat itu, apa yang membuatmu berpikir kamu akan menang kali ini? Sekarang berhenti bicara sampah dan mati saja. Setelah itu, Master Quartermain melompat ke arah Geralt, berniat menyerang pemuda itu. Sial baginya, Henrik memandang rendah Geralt adalah kesalahan yang benar-benar fatal. Meskipun melihat bahwa Henrik meluncurkan serangan padanya, Geralt bahkan hampir tidak terlihat cemas. Sebagai tanggapan, dia hanya berteriak, serangan melemah, jurus pertama teknik pedang Hakim Swift. Saat kalimatnya berakhir, pedang jade infus keluar dari tubuh Geralt sebelum berubah menjadi pedang. Setelah menghunus pedang dari sarungnya, cahaya putih menyilaukan kemudian menyala, diikuti oleh suara robekan keras yang memenuhi udara. Sekarang merasa semakin terintimidasi, Henrik dengan cepat menggunakan ki esensialnya untuk memblokir serangan. Saat suara ledakan mengikuti, Henrik dengan cepat menyadari bahwa meskipun dia telah berhasil menghentikan serangan utama, kekuatannya saja masih membuat Henrik terbang ke tanah. Setelah tabrakan, kepala Quartermain langsung memuntahkan seteguk darah. Batuk saat dia menatap Geralt dengan sangat tidak percaya. Henrik kemudian berteriak, "Kamu! Bagaimana kamu bisa melakukan teknik pedang Hakim Swift?" Sejauh yang diketahui Henrik, hanya ada satu orang yang berhasil menguasai teknik itu. Dan orang itu tidak lain adalah senior lamanya, Roman. Dibuat oleh Roman sendiri. Juri Swift Sword Teknik adalah keterampilan lain yang dibanggakan oleh seniornya, selain dari teknik Five Blazing Dragons. Teknik pedang itu sendiri terdiri dari 3 gerakan terpisah. Yang pertama adalah Awakening Strike, yang kedua disebut Glistening Star Strike, dan yang terakhir bernama Judge Swift Strike. Bagaimanapun, dengan benar, teknik pedang Hakim Swift seharusnya menghilang bersama dengan Roman. Bagaimanapun juga, Henrik telah memastikan untuk menghabisi seniornya sebelum melemparkannya ke jurang lembah dunia bawah. Dengan pemikiran itu, fakta bahwa teknik itu masih ada merupakan kejutan besar bagi Henrik. "Bagaimana?" kamu bertanya. "Yah, katakan saja aku sepenuhnya sadar bahwa kamu cukup kejam bahkan untuk tidak menyayangkan seniormu. Dengan mengatakan itu, saya akan menjalankan prinsip-prinsip sekte Anda atas nama Roman hari ini." Cibir Geralt menghina sambil dengan santai mengarahkan pedang ke Henrik. Pada saat itu, Henrik bersumpah bahwa dia hampir bisa melihat seniornya berdiri di tempat Geralt berada. Tidak kusangka kau masih hidup selama ini, senior. Anda bahkan memberikan semua keterampilan Anda ke orang ini. Tetap saja, saya harap Anda menyadari bahwa saya jauh lebih kuat daripada saya saat itu. Gerutu Henrik saat dia dengan cepat berdiri. Setelah itu, Henrik merentangkan kedua tangannya, dan beberapa detik kemudian, seluruh tubuhnya terbakar. Dengan naga berapi yang sekarang melilit tubuhnya, jelas bahwa Henrik akan menggunakan teknik 5 naga berkobar. Geralt, bagaimanapun, hanya menjawab, hanya mengatakan, tetapi Anda belum benar-benar menguasai teknik itu. Anda tahu, kalau Anda lupa. Jadi apa itu? Izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa gulungan rahasia 5 naga berkobar masih bersama saya. Dengan mengatakan itu, serangan yang tidak lengkap ini masih cukup untuk menyingkirkanmu selamanya. Ejek Henrik dengan percaya diri, jelas tidak menyadari bahwa Geralt tidak hanya menguasai serangan itu, tetapi juga memasuki alam sage. Begitu, yah, karena kamu menahan serangan yang tidak lengkap itu dengan sangat keras. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana itu benar-benar dilakukan sebelum kamu mati. Jawab Geralt yang tidak bisa diganggu lagi dengan omong kosong Henrik. Dengan itu, Geralt kemudian melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan Henrik. Sama seperti lawannya, seluruh tubuh Geralt kemudian dilalap api. Namun, tidak seperti Henrik, api Geralt berwarna emas. Setelah itu, 2 naga muncul. Satu terbuat dari api dan yang lainnya terbuat dari cahaya keemasan. Melingkar satu sama lain, kedua naga itu lebih mempesona daripada yang bisa dicapai oleh naga Henrik. "Apa?" teriak Henrik yang sangat tercengang saat matanya melebar. Ini adalah teknik 5 naga berkobar yang sepenuhnya dikuasai. Perhatikan baik-baik seperti apa teknik Five Blazing Dragons yang sepenuhnya dikuasai, Henrik. Setelah Geralt menyatakan itu, raungan marah bisa terdengar saat pemuda itu memanggil 5 naga berapi, masing-masing bersinar dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, Geralt belum selesai. Setelah itu, kelima naga bergabung untuk membentuk ledakan api dan cahaya yang kemudian melesat ke arah Henrik. Tidak dapat menghindari serangan itu, Henrik langsung berubah menjadi abu begitu api menelannya. Meskipun Quartermain lainnya langsung dilanda teror, mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi saat serangan mulai membidik mereka juga. Tak lama kemudian, seluruh manor dibakar.
dan yang tersisa dari Quarter Mines hanyalah abu mereka. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari 5 naga berkobar. Segala sesuatu dalam jarak 30 kaki darinya akan hancur. Terlepas dari itu, sekarang setelah Quarter Mines telah sepenuhnya dihilangkan, Geralt mulai keluar dari Barrio City. Sementara dia senang telah membantu Roman memenuhi keinginannya yang sekarat, Geralt sangat menyadari bahwa berita pemusnahan Quarter Mines pasti akan menyebar seperti api ke seluruh Jaelatra. Dengan publik dalam kekacauan, pasti tidak akan lama bagi pasukan yang awalnya mendukung Quarter Mines untuk membalas dendam. Meskipun Geralt sudah memasuki alam sage, Geralt mengerti bahwa ada banyak orang luar biasa lainnya di dalam Jaelatra. Dengan mengingat hal itu, tinggal di sana lebih lama lagi pasti akan menimbulkan masalah. Karena itu, Geralt tahu bahwa dia harus pergi bersama Jessica sesegera mungkin. Dengan rencana yang sudah siap, Geralt kemudian meninggalkan Jaelatra bersama Jessica keesokan paginya. Sementara Nori memilih untuk kembali ke ibu kota bumi sendirian. Dia memastikan untuk mengingatkan Geralt bahwa dia berutang padanya sebelum dia pergi. Dia juga menambahkan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, dia pasti akan meminta bantuannya. Terlepas dari apa yang telah diprediksi Geralt, kekacauan terjadi di seluruh Jaelatra tidak lama setelah dia dan Jessica melarikan diri. Bagaimanapun, Quarter Mines adalah keluarga yang sangat terkenal dan bereputasi baik di Jaelatra. Mereka juga dikenal sangat kuat. Dengan mengingat hal itu, fakta bahwa mereka telah dibawa keluar dalam satu malam benar-benar mengejutkan. Beberapa saat kemudian ketika seseorang yang mengenakan jubah Phoenix dan mahkota emas terlihat duduk di atas tahta di dalam kuil Dewa Jaelatra. Memegang tongkat kerajaan dengan ukiran naga di atasnya, orang itu pergi dengan nama Apollo, dan dia adalah Raja Kuil Dewa. Apollo juga penguasa semua Jaelatra, dan dia telah mencapai peringkat jiwa ke-7 dalam alam sage. Pada saat itu, seorang pria yang mengenakan jubah hitam berlari masuk sebelum dengan hormat berkata, "Ya Tuhan, Quarter Mines telah sepenuhnya dilenyapkan. Karena itu, saya percaya bahwa beberapa pasukan Jaelatra akan mulai menyebabkan masalah dalam upaya mereka untuk merebut wilayah sebelumnya yang dimiliki Quarter Mines." Orang yang berbicara yang telah mencapai peringkat jiwa kedua di alam sage pergi dengan nama Hisham, dan dia adalah salah satu pengikut Dewa Tuhan. "Begitu, apakah kita memiliki pelakunya?" tanya Apollo dengan suara pelan tapi dalam. Nada perintahnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. "Kami melakukannya." Orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah seorang pemuda bernama Geralt. "Menurut apa yang saya kumpulkan, dia tampaknya berasal dari bumi." Jawab Hisham, "Dari bumi. Katamu, baiklah. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda ditugaskan untuk menuju ke sana dan menguji kekuatan orang itu. Setelah Anda melakukan tes yang cukup, kembali dan laporkan hasilnya kepada saya." Perintah Apollo sebelum menutup kedua matanya. "Ya, Tuhan," jawab Hisham sambil menangkupkan tangannya memberi hormat sebelum segera pergi. Bahkan tidak repot-repot membuka matanya lagi. Tampaknya Apollo memiliki sedikit minat pada Geralt. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama untuk semua wilayah keluarga Quarter Mines direnggut dan dibagi di antara keluarga-keluarga lain di Jaelatra. Meninggalkan Quarter Mines hanyalah kenangan yang jauh. Pada saat itu, Geralt dan saudara perempuannya telah kembali dengan selamat ke bumi. Setelah menyatukannya kembali dengan keluarga mereka, orang tua Geralt dan Yul langsung sangat gembira mengetahui bahwa mereka berdua telah kembali utuh. Keluarga mereka akhirnya bersama lagi. Sementara kesempatan itu tentu saja menggembirakan, Geralt tahu bahwa segala sesuatunya masih jauh dari selesai. Bagaimanapun, meskipun Quarter Mines di Jaelatra tidak ada lagi, Quarter Mines di kota Suniva Quantok masih hidup, dan Geralt sangat sadar bahwa kedua keluarga itu terhubung oleh sekte dan garis keturunan yang sama. Sejujurnya, seluruh insiden ini dimulai dari tindakan Quantok, dan mereka juga bertanggung jawab untuk mengirim saudara perempuannya ke Quarter Mines. Dengan pemikiran itu, Geralt pasti harus mengalahkan Quantok selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.